Potong lagi, ini lanjut ke part 3. Nah, ini ada eh, mana tadi? Ini configure terminal switch service password encryption. Nah, ini. Nih. Terus gunakan perintah shortening config untuk memverifikasi bahwa kata sandi sekarang dienkripsi. Nah, apa nih perintahnya? Shortening config. Nah, ini. Shortening config. Nih, ini passwordnya. eh kan sekarang sandi sudah dienkripsi. Pesan banner message. Meskipun mewajibkan kata sandi, merupakan salah satu cara untuk mencegah personel tidak berwenang masuk ke dalam jaringan. Penting untuk menyediakan metode guna menyatakan bahwa hanya personel yang berwenang yang boleh mencoba mengakses perangkat. Nah, untuk pesan banner ini pada perangkat jaringan gunakan perintah global config banner MOTD. Terus ada pagar the message of the day. Pagar. Nah, karakter pagar di sini dalam sintak perintah disebut karakter pembatas. Karakter ini dimasukkan sebelum dan sesudah pesan. Karakter pembatas ini dapat berupa karakter apapun asalkan tidak muncul dalam pesan karena alasan ini simbol pagar ini sering digunakan. Nah, mungkin contohnya seperti ini. Ini kan ada pagar yang di awal dan di akhir. Terus di sini ada video. Mungkin kita next saja tentang video. Terus ada pemeriksa sintaks konfigurasi dasar perangkat. Nah, akses manajemen aman ke saklar. Tetapkan nama perangkat, akses mode Excel pengguna yang aman, akses mode akses istimewa yang aman, akses CVTY yang aman, deskripsi semua kata sandi yang benar dan di tag biasa menampilkan banner masuk. Nah, ini. Terus ada 2.8, ini ada pertanyaan, mungkin kita next saja ke 2.5. Di sini ada konfigurasi file. Ntar di sini ada proses translate. Kita tunggu sebentar. Nah, ini udah. Nah, file konfigurasi. Ini Anda tahu cara melakukan konfigurasi pada dasar pada switch, termasuk kata sandi dan pesan banner. Tapi ini akan menunjukkan cara menyimpan konfigurasi Anda. Ada dua file sistem yang menyimpan konfigurasi perangkat, yakni ada um, startup config, terus running config. Perintah surrounding config privilege as mode digunakan untuk melihat konfigurasi yang sedang berjalan seperti yang ditunjukkan dalam contoh. Perintah tersebut akan mencantumkan konfigurasi lengkap yang saat ini tersimpan dalam RAM seperti ini. So running config. Nih. Untuk melihat berkas yang gunakan perintah show startup config. Nah, jika daya ke perangkat terputus atau jika perangkat dihidupkan ulang, semua perubahan konfig akan hilang kecuali yang jika telah disimpan. Nah, ini digunakan perintah mode istimewa copy running config startup config. Nah, ini contohnya. Ini. Terus mengubah konfigurasi yang berjalan. Nah, jika perubahan dilakukan pada konfigurasi yang sedang berjalan tidak memberikan efek yang diinginkan dan konfigurasi yang sedang berjalan belum disimpan, Anda dapat memulihkan perangkat dan konfigurasi sebelumnya. Hapus perintah diubah satu persatu atau muat ulang perangkat menggunakan perintah mode akses istimewa reload untuk memulihkan konfigurasi startup. Nah, kelemahan pengguna perintah reload untuk menghapus konfigurasi berjalan yang belum disimpan adalah perangkat akan offline dalam waktu singkat dan menyebabkan jaringan terputus. Nah, saat permuatan on dimulai, iOS akan mendeteksi bahwa konfigurasi sedang berjalan, memiliki perubahan yang tidak disimpan ke konfigurasi awal. Sebuah prompt akan muncul menanyakan apakah menyimpan perubahan untuk membuang perubahan dan memasukkan N atau No. Nah,
Atau jika perubahan yang tidak ingin disimpan pada konfigurasi startup, mungkin perlu untuk menghapus semua konfigurasi. Ini memerlukan penghapusan konfigurasi startup dan memulai perangkat ulang perangkat. Nah, hapus startup config setelah perintah dikeluarkan. Saklar akan meminta Anda untuk mengonfirmasi, tekan lalu tekan enter untuk menerima. Nah, ini ada video lagi. Mungkin videonya saya skip guna mempersingkat waktu dan saya akan lihat nanti ketika tugas saya ini sudah selesai. Karena di sini ada capture konfigurasi to text file. Nah, maka konfigurasi ke file text. Nah, file konfigurasi juga dapat disimpan dan diarsipkan dalam dokumen teks. Urutan langkah ini memastikan bahwa salinan file konfigurasi yang berfungsi tersedia untuk diedit atau digunakan kembali nanti. Nah, sini langkah satunya yakni buka perangkat lunak, emulasi terminal seperti PUTTY atau Terat Teraton. Nah, yang sudah terhubung ke saklar. Nih. Nah, terus langkah dua, aktifkan pencatatan log di perangkat lunak terminal dan tetapkan nama lokasi file untuk menyimpan file log. Gambar tersebut menunjukkan bahwa semua keluaran sesi akan direkam yang tentunya yang ke file yang ditentukan. Ini on. Nah, ketiga, perintah show running config atau show startup config pada prompt akses istimewa. Nonaktifkan pencatatan log di perintah angkat lunak terminal. Gambar menunjukkan cara menonaktifkan pencatatan log dengan memilih opsi non session logging. Nah, ini non. Nah, berkas teks yang dibuat dapat digunakan sebagai catatan tentang bagaimana perangkat saat ini diimplementasikan. Berkas tersebut mungkin perlu diedit sebelum digunakan untuk memulihkan konfigurasi yang tersimpan ke perangkat. Langkah satu, masuk ke mode konfigurasi global pada perangkat. Langkah dua, salin ke tempel data yang terhubung saklar. Nah, di sini ada konfigurasi. Ada pertanyaan lagi, mungkin kita next saja. 2.6 IP address. Nah, bentar sambil menunggu translate. Nah, sini sudah translate sudah selesai. Nah, ini pengguna alamat IP merupakan cara utama untuk memungkinkan perangkat menemukan satu sama lain dan membangun komunikasi ujung ke ujung internet. Ya, perangkat ujung pada jaringan harus dikonfigurasi dengan alamat IP. Contoh perangkat yang ujung meliputi komputer, printer, jaringan, terus telepon, terus kamera keamanan, ponsel pintar, perangkat genggam seluler. Alamat IPv4 disebut notasi desimal bertitik dan direpresentasikan oleh 4 angka desimal antara 0 dan 255. Alamat IP diterang di perangkat yang digunakan terhubung jaringan. Nah, nih contoh ada gambarnya. Nih, 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 ini. Selanjutnya ada antarmuka dan port, interface and port. Nah, komunikasi jaringan bergantung pada antarmuka perangkat pengguna akhir, antarmuka perangkat jaringan, dan kabel yang menghubungkannya. Setiap antarmuka, eh, tiap antarmuka, eh, apa nih? Tiap antarmuka fisik memiliki spesifik atau standar yang mendefinisikan kabel. Nah, kabel yang terhubung antarmuka harus dirancang agar sesuai dengan standar fisik antarmuka tersebut. Jenis media jaringan meliputi kabel tembaga berpasang terpilih, kabel serat optik, kabel koaksial, atau net kabel seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, ini sih ada serat optik, terus ada tembaga. Yang tadi katanya Pak Fauzan kita akan praktek menggunakan apa membuat ini. Terus ini dan kabel. Berbagai jenis media jaringan memiliki fitur manfaat yang berbeda-beda. Tidak semua media jaringan memiliki karakteristik yang sama. Tidak semua media cocok digunakan untuk tujuan yang sama. Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara berbagai jenis jaringan media. Cara media dapat berhasil membawa sinyal, lingkungan dapat media akan dipasang, jumlah data, dan kecepatan pengiriman, biaya media, dan instalasi. Nah,
Nah, di sini ada tanya jawab lagi, mungkin kita next saja.